Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Karena masih dalam situasi pandemi corona, maka kita masih melakukan aktivitas pembelajaran secara online. Pada hari ini kita akan belajar tentang perkalian dua matriks. Oleh karena itu, setelah pembelajaran pada hari ini, harapan Pak Guru, yang pertama, kalian dapat menentukan urdu hasil perkalian dua matrik berdasarkan analisa dari urdu matriks-matriks yang dikalikan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan hasil perkalian dua matriks berdasarkan prosedur perkaliannya. Baik, kita masuk bagian awal dari perkalian dua matrik ini, menyangkut syarat perkalian dua matrik. Yang anak-anak harus pahami bahwa tidak semua matriks itu bisa dikalikan. Karena itu harus ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar dua matrik itu bisa dikalikan. Apakah syarat itu? Nah, sekarang jika matrik A dan B itu dikalikan, di sini matrik A kali matrik B, di mana matrik A disebut sebagai matrik pertama dan matrik B disebut sebagai matrik kedua, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah banyaknya kolom pada matrik pertama sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua. Perhatikan yang Pak Guru cetak tebal ini. Nah, itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, berikutnya bagaimana kita menganalisa urdu dari matrik yang merupakan hasil perkalian. Masih berkaitan dengan ilustrasi persyaratan perkalian dua matrik tadi. Di sini, jika matrik A berurdu M kali N, yang berarti memiliki M baris dan N kolom, dikalikan dengan matrik B yang berurdu N kali P, dia memiliki N baris dan P kolom, itu menghasilkan matrik C, maka matrik C memiliki urdu M kali P. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, M kali N, banyaknya kolom matrik A sama dengan banyaknya baris matrik B, yaitu sebanyak N. Ini merupakan persyaratan. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa matrik C sebagai matrik hasil itu memiliki urdu M kali P, berarti urdu matrik P barisnya mengambil dari matrik yang pertama, yaitu matrik A. Sedangkan kolomnya mengambil dari matrik yang kedua, yaitu matrik B. Nah, urdu pada matrik hasil memiliki jumlah baris sesuai banyaknya baris matriks pertama, gitu. Dan jumlah kolom sesuai banyaknya kolom matriks kedua. Nah, mengapa memahami urdu dari matrik hasil ini penting, dan itu yang Pak Guru sampaikan sebagai tujuan yang pertama. Nah, karena pentingnya memahami urdu matrik hasil ini adalah untuk mengetahui dengan tepat banyaknya unsur matriks yang harus ditentukan pada matrik hasil tersebut. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah pada matrik hasil urdunya 2 kali 3 misalnya, berarti nanti terdiri dari 2 baris 3 kolom. 2 kali 3 itu kan 6, ada 6 unsur matriks yang harus ditentukan. Nah, disinilah pentingnya. Jadi bentuk matriknya seperti apa, kita bisa menganalisa dari urdu dari matrik-matrik yang dikalikan. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah proses perkalian dua matriks. Perkalian dua matrik ini merupakan hal baru untuk kalian karena tidak pernah kalian pelajari di
SD maupun SMP. Dan perkaliannya bisa dikatakan perkalian yang agak sedikit aneh. Nah, jika matrik A dikali matrik B hasilnya adalah matrik C, maka unsur Cij pada matrik hasil C diperoleh dari jumlah perkalian unsur-unsur yang bersesuaian antara unsur-unsur baris ke I pada matrik A dengan unsur-unsur kolom ke J pada matrik B. Ingat, ini bersesuaian ya, bukan seletak. Berbeda dengan pada penjumlahan dan pengurangan matrik itu seletak. Seletak itu posisinya sama. Kalau ini bersesuaian, dia ada pasangan-pasangannya. Nanti pasangannya seperti apa kita akan lihat pada penjelasan prosesnya. Nah, sekarang Pak Guru ambilkan contoh. Misalnya di sini ada dua matrik, matrik A dan matrik B. Nah, matrik A ini dia terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Jadi ini unsur-unsur baris pertama A11, A12, A13, baris keduanya A21, A22, A23. Ini untuk unsur-unsur matrik A. Kemudian matrik B di sini mempunyai ordo 3 kali 2, 3 baris 2 kolom. Nah, baris pertamanya B11, B12, baris keduanya B21, B22, baris ketiganya B31, B32. Jika matrik A kali matrik B hasilnya adalah matrik C, maka proses perkalian kedua matrik adalah sebagai berikut. Ini yang sangat penting untuk kalian perhatikan. Yang pertama, ini adalah matrik A, ini adalah matrik B. Hasilnya nanti matrik C. Kita belum tahu matrik C nanti bentuknya seperti apa. Kita bisa mengetahui matrik C bentuknya seperti apa setelah kita melakukan analisa dari ordonya. Sekarang coba kita lihat ordonya. Matrik A memiliki ordo 2 kali 3 nih, 2 baris 3 kolom. Sedangkan matrik B mempunyai ordo 3 kali 2, 3 baris 2 kolom. Yang pertama kita lihat apakah matrik A dan matrik B memenuhi persyaratan untuk dikalikan. Ini syaratnya. Tadi dikatakan banyaknya kolom matrik pertama harus sama banyaknya baris pada matrik kedua. Ini syarat. Nah, ternyata dipenuhi. Berarti kedua matrik ini bisa dikalikan. Nah, hasilnya berupa matrik seperti apa? Kita lihat dari ordonya. Sekarang kita ordo dari matrik hasil nanti, barisnya kita mengambil dari banyaknya baris matrik pertama, yaitu 2. Sedangkan kolomnya mengambil banyaknya kolom matrik kedua atau matrik B, yaitu 2. Oleh karena itu, matrik hasil nanti berupa matrik yang ordonya 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. 2 kali 2 itu kan 4. Berarti nanti akan ada 4 unsur matrik hasil yang harus kita cari atau kita tentukan. Nah, misalkan 4 unsur tersebut adalah unsur baris pertama ini C11, C12, C21, C22. Ini adalah matrik hasilnya, yaitu matrik C. Bagaimana cara kita menentukan unsur-unsur ini? Ini yang harus dipahami baik-baik. Penentuan unsur matrik hasil. Yang pertama kita mau menentukan nilai dari C11. Kalau kalian perhatikan indeksnya di sini 11 itu menyatakan di sini berada pada baris pertama kolom pertama. Tapi bisa kita pandang baris pertama matrik A ini, sedangkan kolomnya sini kolom pertama matrik B, berarti matrik A, matrik B. Ini dia. Nah, terus tadi ada yang dibilang yang dimaksud dengan bersesuaian. Bersesuaian berarti A11 pasangannya B11, A12 pasangannya B21 nih. A13 pasangannya atau bersesuaian dengan B31. Nih. Nah,
Jadi jumlah hasil perkalian unsur-unsur yang bersesuaian inilah nanti yang menjadi nilai dari unsur C11. Berikutnya unsur C12. 1, 2 berarti sini 1, 2. Ini dia. Satunya adalah baris pertama matrik A, duanya adalah kolom kedua matrik B. Nah, unsur yang bersesuaian A11 bersesuaian dengan B12 atau pasangannya ini. Sehingga ini kita kalikan. Kemudian A12 berpasangan dengan B22. Ini. Kemudian A13 berpasangan dengan A31 bersesuaian dengan B32. Jadi A13 dengan B32. Ini. Dapatlah jumlah perkalian unsur-unsur yang bersesuaian ini menjadi nilai dari C12. Sekarang C21 21 berarti garis kedua matrik A dengan kolom pertama matrik B karena 21. Ini dia. Nah, yang bersesuaian atau berpasangan A21 dengan B11. A22 dengan B21, sedangkan A23 dengan B31. Nah, inilah nilai unsur C21. Unsur yang terakhir yaitu unsur C22. 2 berarti baris kedua untuk matrik A dipasangkan dengan kolom kedua matrik B. A21 berpasangan dengan B12. Nih. Berarti ini. Kemudian A22 berpasangan dengan B22. Dan A23 berpasangan dengan A32. Nah, jumlah dari perkalian unsur-unsur yang bersesuaian antara baris kedua matrik A dengan kolom kedua matrik B inilah yang menjadi unsur C22. Nantinya matrik hasil itu tidak selalu 22, kan ini tadi kan tergantung dari berapa banyaknya baris matrik pertama dan berapa banyaknya kolom matrik kedua. Itu yang mempengaruhi bentuk dari matrik hasil. Nah, jadi itu. Nah, sekarang mungkin akan lebih jelas kalau kita lihat pada contoh. Misalnya di sini contoh pertama, perkalian matrik sama-sama berurdu 2 kali 2 ini. Untuk matrik pertama, baris pertamanya negatif 21, sedangkan baris keduanya 52. Matrik kedua, baris pertamanya 4 negatif 2, baris keduanya 10. Nah, untuk menyelesaikan ini, mengapa kita bisa tahu bahwa ini 11? Karena kalau kita analisa, ini kan 2 kali 2, 2 kali 2. Tadi kan urdu matrik hasil itu barisnya mengambil baris matrik pertama, ini kan 2 baris. Kolomnya mengambil dari matrik kedua, 2 kolom berarti 2 kali 2. Maka ini. Nah, sekarang penentuan dari unsur matrik hasil ini C11, ingat 1 1. Ini dia 1 1. Nah, pasangannya negatif 2 kali 4 dengan tambah 1 kali 1. Negatif 2 kali 4 itu negatif 8, 1 kali 1 1. Ditambahkan negatif 7. Berarti C11 ini nilainya adalah negatif 7. Kemudian C12. Manakah C12? 1 2. Ini dia. Nah, berarti di sini perkalian unsur-unsur yang bersesuaian negatif 2 kali negatif 2 ditambah 1 kali 0. Nah, negatif 2 kali negatif 2 4, 1 kali 0 0, berarti 4 tambah 0. Hasilnya 4. Dengan demikian, unsur C12 ini nilainya adalah 4. Kemudian C21 2 1. Ini dia. Berarti yang bersesuaian 5 dikali 4 tambah 2 kali 1. 5 kali 4 itu 20, 2 kali 1 itu 2.
berarti 20 tambah 2, 22. Sehingga unsur C21 ini nilainya adalah 22. Yang terakhir C22, 22, ini dia. Nah, yang bersesuaian 5 dikali negatif 2 ditambah 2 kali 0. Berarti 5 kali negatif 2 negatif 10, 2 kali 0 0. Maka di sini negatif 10 tambah 0 yaitu negatif 10. Dengan demikian unsur C22 nilainya adalah negatif 10. Nah, anak-anakku sekalian, inilah hasil dari perkalian dua matrik itu, yaitu berupa matrik yang urutnya 2 kali 2, di mana baris pertamanya negatif 7, 4, baris keduanya 22, negatif 10. Ini kebetulan berupa matrik persegi, urutnya 2 kali 2, jadi langsung. Sekarang coba kita lihat yang agak sedikit berbeda. Nah, di sini yang kita kalikan adalah matriks yang urutnya 2 kali 2, di sini 2 kali 3. Kalau kita analisa untuk matrik hasil, barisnya mengambil dari baris matrik pertama, yaitu 2. Kolomnya mengambil banyaknya kolom matrik kedua, yaitu 3. Berarti matrik hasil itu terdiri dari 2 baris 3 kolom atau urutnya 2 kali 3. Nih, 2 baris 3 kolom, 2 kali 3 6, maka ada 6 unsur yang harus ditentukan. Ya, kita lihat unsur C11 1 1. Nih, negatif 2 bersesuaian dengan 8, 1 bersesuaian dengan 5, berarti negatif 2 kali 8 ditambah 1 kali 5. Nah, negatif 2 kali 8 negatif 16, 1 kali 5 5, negatif 16 tambah 5, ingat beda tanda, selisihnya 11, yang banyak negatif berarti negatif 11. Dengan demikian C11 nilainya adalah negatif 11. Kemudian C12 1 2, ini dia. Negatif 2 bersesuaian dengan negatif 1, dan 1 bersesuaian dengan 0 atau berpasangan. Berarti di sini negatif 2 kali negatif 1 ditambah 1 kali 0. Negatif 2 kali negatif 1 positif 2 tambah 0, yaitu 2. Dengan demikian C12 nilainya adalah 2. C13 1 3. Negatif 2 pasangannya 5, 1 pasangannya negatif 3, berarti negatif 2 kali 5 ditambah 1 kali negatif 3. Ini negatif 2 kali 5 negatif 10, 1 kali negatif 3 negatif 3, berarti hasilnya adalah negatif 13. Maka C13 nilainya adalah negatif 13. Untuk baris pertama kita sudah dapatkan unsur-unsurnya. Sekarang mencari unsur-unsur untuk baris kedua pada matrik hasil. C21 21. Berarti 0 pasangannya 8, 7 pasangannya 5. 0 kali 8 ditambah 7 kali 5. 0 kali 8 0, 7 kali 5 35. Berarti C21 nilainya adalah 35. Kemudian C22 2 ini dia. 0 pasangannya negatif 1, 7 pasangannya 0, berarti 0 kali negatif 1 ditambah 7 kali 0, hasilnya adalah 0. Berarti C22 adalah 0. Unsur yang terakhir yaitu unsur C23 pada matrik hasil 2 3. Ini dia. Nah, 0 pasangannya 5, 7 pasangannya negatif 3, berarti 0 kali 5 ditambah 7 kali negatif 3. 0 kali 5 0, 7 kali negatif 3 negatif 21, sehingga hasilnya adalah negatif 21. Oleh karena itu unsur matrik C23 ini adalah negatif 21. Inilah hasil dari perkalian dua matriks ini. Nah, jadi ternyata matrik yang semula yang kita kalikan urutnya 2 kali 2 dikali matrik yang urutnya 2 kali 3
menghasilkan matrik yang unsurnya ordonya terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Barisnya mengambil dari matrik pertama, banyaknya baris matrik pertama, kolomnya mengambil dari banyaknya kolom matrik kedua. Jadi seperti ini ya anak-anak. Nah, untuk penjelasan teori dan contohnya sampai di sini. Selamat belajar dan jangan lupa untuk bahagia ya. Tetap jaga kesehatan. Nah, nanti untuk pendalaman kita akan menggunakan kelas WhatsApp group. Jadi di situ Pak Guru akan memberikan contoh-contoh soal pendalaman. Pak Guru jelaskan melalui pesan suara supaya lebih komunikatif. Kemudian setelah itu untuk soal-soal latihan bisa langsung dikerjakan dan langsung diupload untuk kita bahas bersama. Nah, sehingga nanti Pak Guru bisa mengetahui kalau belum paham di mana belum pahamnya, sehingga bisa dipastikan selesai belajar ini apa yang menjadi tujuan kita tadi sudah tercapai. Baik, selamat pagi semua. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.